Slim mencium bau parfum di tubuh suaminya. Ini sudah kedua kalinya. Dia mempertanyakan kemana janji yang disumpah oleh Arfa dulu. Slim marah. And you cannot do this to me. You cannot do this to me anymore. Satu tamparan membuat Slim terdiam. Dia tidak percaya suaminya selama 6 tahun ini menamparnya. I can't hit you. No, you can't. Tapi Arfa malah menonjoknya. Dia berkata padanya semua uang yang dihasilkan olehnya, aturan juga dibuat olehnya. Menyuruh Slim melakukan pekerjaan IRT-nya saja. Slim masih tidak percaya. Sebelum pergi, dia tidak lagi mencari alasan bahwa dia pergi bermain. Slim dan Arfa bertemu di sebuah restoran. Hari itu, dia diselamatkan oleh Arfa dari gangguan seorang pria, kemudian mereka pun menikah. Dia melahirkan anak perempuan untuk Arfa. Hari itu, dia melihat Arfa tersenyum bahagia. Setelah 6 tahun, dia pertama kali mencium bau parfum. Arfa minta maaf padanya dan menenangkannya. Slim memilih memaafkannya, tapi saat kedua kali, Arfa sudah muncul aslinya. Paginya, Slim ingin melapor ke kantor polisi. Polisi berkata harus ada bukti yang konkret untuk ditangkap, tapi Arfa punya banyak duit untuk bebas. Dia menceritakan kejadian pada temannya. Ginny memberikan ide untuknya. Malamnya dia diam-diam bangun, menyiapkan barangnya dan membawa anaknya, menggendong anaknya diam-diam keluar. Tiba-tiba Arfa keluar menarik rambut Slim dan menendang perutnya. Teman yang merasa aneh langsung masuk menyelamatkan Slim. Arfa menodong senjata pada mereka. Slim sudah pingsan. Grace menggendong Grace untuk melihat perbuatan Arfa. Arfa menyimpan pistolnya karena tidak ingin Grace punya image buruk tentangnya. Mereka pun berhasil dibawa pergi. Saat di hotel, mereka menemukan kartu Slim semua dibekukan. Dia pun bersembunyi dengan anaknya di motel. Baru saja nginap, Arfa sudah menelponnya. Sudah ada yang menunggu di luar pintu. Slim menggendong anaknya dan kabur naik angkutan bus. Untungnya Arfa ketinggalan. Setelah kabur, dia membuat keputusan penting. Slim sembunyi di rumah mantannya menghindari KDRT. Mantannya tersenyum bahagia, tiba-tiba pintu diketuk. Pria itu mengeceknya, sekumpulan orang mengaku FBI. Pria itu membuka pintu, Slim sudah sembunyi. Mereka mulai mencarinya, sangat jelas mereka anak buah Arfa. Mereka tidak menemukan Slim. Sebelum pergi, mereka mengancam pria itu dan melempar HP padanya, merusak sofa dengan pisau. Masal berdering setelah Slim keluar, itu adalah Arfa. Slim memilih pergi karena tidak ingin melibatkannya. Dia datang ke sebuah desa terpencil memotong rambutnya bersiap memulai hidup baru. Tapi Grace mulai ingin mencari ayahnya. Slim tidak merampas hak Grace dan mencari sebuah bilik telepon menelpon Arfa. Tapi dia tidak tahu Arfa menemukan posisinya lewat detektif. Slim sedang berberes, tiba-tiba Arfa muncul. Arfa menutup mulutnya dan melilit leher Slim. Grace datang jambak rambut Arfa dan menutup matanya. Slim mendapat kesempatan menyemprot matanya, kemudian kabur dengan anaknya. Dia melepas perangkap mengunci Arfa di dalam. Baru masuk ke mobil, tiba-tiba anak buah Arfa mengetuk kaca. Slim kaget. Ternyata orang yang mengganggunya 6 tahun lalu adalah suruhan Arfa. Slim menginjak gas, mobil itu terus mengikutinya. Slim masuk ke sebuah pabrik dan menahan mobil itu dengan pagar. Tidak lama Slim mencari pengacara menyelesaikan masalah ini, tapi pengacara berkata Slim sudah melewatkan 2 kesempatan. Karena KDRT harus ada luka di tubuh dan Arfa sekarang menuntut hak asuh. Jika Slim tidak muncul maka otomatis dia menyerah hak asuh, yang mana artinya Grace diasuh Arfa. Jika Slim muncul maka Arfa akan membunuhnya karena Arfa sangat berkuasa. Slim sudah tidak punya cara lagi, dia tidak tahan lagi. Slim menitip Grace pada temannya menyuruh mereka keluar negeri. Slim memutuskan melawan. Slim mulai belajar bela diri. Dia mencari seorang pelatih khusus untuk melatihnya. Dia berlatih keras hingga jeruk itu berlubang, melatih kecepatan dengan bola, lalu melatih ketepatan tinju, dan melatih cara membalikkan cekikan leher. Ini adalah kemarahan seorang wanita yang KDRT. Slim tidak mau menjadi wanita lemah lagi. Dia ingin menjadi kuat dan melawan takdir. Pandangan Slim mengeluarkan kepercayaan diri. Tubuhnya yang kecil mengibarkan bendera perang pada takdir. Akhirnya, waktu perlawanan sudah datang. Malamnya, dia datang ke rumah Arfa dan memanjat pagarnya, kemudian membuka pintunya. Masuk dan sembunyi di atap, dia berdiam 1 malam.
Arfa yang tidak sadar pun keluar. Slim pun turun lewat lemari, membuka tasnya, mengambil peralatannya. Pertama-tama memotong kabel telepon, kemudian menyimpan semua benda tajam. Menemukan sebuah pistol dengan alat deteksi, meletakkan surat asuh ke dalam laci, memasang alat pengganggu sinyal di kamar, kemudian mempelajari latak rumah. Memakai sepatu perangnya dan cincin yang disiapkan, mengikat kain ke jarinya menunggu Arfa pulang. Lampu padam saat Arfa pulang, dia merasa aneh dan mencari pistol di laci. Pistol hilang dan sidik jarinya tertinggal di surat asuh. Arfa mulai menelpon tapi sinyal menghilang, HP-nya juga tidak ada sinyal. Slim pun keluar. Dia tertawa melihat Slim. Slim langsung menunjuknya, kemudian satu tonjokan lagi. Arfa sedikit tidak percaya. Slim kembali meninjunya. Arfa berpura-pura menyerangnya. Slim lompat ke bawah. Arfa pun menuruni tangga dengan santai. Dia tidak tahu ini dalam rencana Slim. Slim berhasil menghindarinya dan menjatuhkan vas bunga. Dia mulai menjatuhkan barang lain, bahkan menyisakan sidik jari. Arfa jelas-jelas bukan lawan Slim. Slim tidak berhenti menantang Arfa, sengaja membuat Arfa mencekik lehernya. Slim membalikkan keadaan, menyerang Arfa dengan serangan brutal. Arfa tumbang. Dia mengambil piring ingin melakukan serangan terakhir, tapi dia tidak melakukannya. Dia menelpon temannya, dia tidak bisa karena dia pernah mencintainya. Tiba-tiba Arfa menyerang dari belakang, Slim menjatuhkan Arfa. Adegan KDRT mulai terbayang olehnya. Dia terbayang bagaimana Arfa KDRT padanya. Dia tidak lagi mengalah. Satu tendangan menjatuhkan Arfa ke bawah dan jatuh di atas meja kaca. Matanya memerah melihat Arfa. Dia membuang peralatannya. Tidak lama, polisi datang. Mereka melihat rumah berantakan, dan Slim dinyatakan tidak bersalah karena perlawanan terhadap pelaku. Saat menghadapi masalah, jangan menundukkan kepala, tapi berani menghadapinya. Jika kalian menyukainya, jangan lupa follow, like, and share ya. Makasih.